Shalom, selamat berjumpa kembali pada ibadah Jumat Agung 15 April 2022. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Jumat Agung 15 April 2022 diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, dan bahan bacaan diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dengan tema Hamba Tuhan yang menderita. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kini tibalah saatnya bagi kita untuk beribadah, mengingat, merenungkan cinta kasih yang agung dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita umat manusia di seluruh dunia ini. Di mana pada hari yang agung ini, yang kita sebut sebagai Jumat Agung, kita sama-sama mengingat jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, atau jalan penderitaan, jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salibnya menuju tempat penyalipannya di Bukit Kalvari atau di Golgota, untuk memikul dan menanggung dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Harus kita ingat bahwa biasanya para pahlawan yang diagungkan di dunia ini adalah orang-orang yang tangguh, kuat, pintar, dan mampu mengalahkan para lawannya dengan tinjunya, pedangnya, senjatanya, dan strateginya. Beda sekali, saudaraku, dengan apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dengan tema khotbah kita hari ini, hamba Tuhan yang menderita, diungkapkan oleh nas kita tentang jalan penderitaan yang harus ditanggung oleh hamba yang diutus oleh Tuhan itu. Hamba Allah ini harus direndahkan dan dihina sebelum ia ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita tahu persis bahwa hamba yang menderita ini adalah nubuatan yang telah digenapi oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, sehingga dalam pelayanannya banyak orang yang menyanjungnya. Tetapi setelah disanjung dan ditinggikan, hamba Tuhan itu menderita, dihina, dan ditolak. Tetapi setelah penderitaannya, dia membuat banyak bangsa-bangsa yang tercengang. Sebab apa yang tidak pernah didengar dan dilihat dapat dilakukan oleh hamba Tuhan yang menderita itu. Untuk itu marilah kita perhatikan kasih agung Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita itu dengan seksama. Yang pertama, kita bisa memandang Kristus yang ditinggikan. Firman-Nya, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ayat 13. Dalam terjemahan lain dikatakan, lihatlah, pandanglah, karena sesungguhnya benar adanya bahwa hamba Tuhan itu akan berhasil. Kata berhasil di sini adalah penuh hikmat dan bijaksana. Dan itu benar, saudaraku, bahwa Yesus mulai dari kecil penuh dengan hikmat dan bijaksana. Walau ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat yang ke-7, ia tetap setia kepada apa yang disuruhkan oleh Bapaknya dengan banyak mengajarkan bersama hikmat tentang kerajaan sorga.
semua yang Yesus ajarkan dan lakukan di sepanjang pelayanannya di bumi telah dilakukannya dengan penuh hikmat yang agung. Dan orang-orang yang mendengarnya takjub akan pengajarannya. Kemudian ayat kita ini berbicara bahwa ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kata-kata ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris modern dengan dibangkitkan, diangkat, dan diagungkan. Itulah sebabnya Dr. Edward J. Young menekankan bahwa tidaklah mungkin membaca perkataan-perkataan ini tanpa mengingat pengagungan atau pemuliaan Kristus seperti yang dilukiskan dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dan Kisah Rasul 2 ayat 33 yang berbunyi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Ditinggikan, dibangkitkan, disanjung, diangkat, dimuliakan, dan diagungkan. Ini adalah kata-kata yang merefleksikan langkah-langkah pemuliaan Kristus. Dan memang benar, ia telah dibangkitkan dari kematian. Ia telah diangkat ke sorga pada hari kenaikannya. Sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sedang berdoa untuk Anda, untuk saya, dan semua umatnya yang dikasihinya. Amin, saudaraku. Yang kedua, lihatlah pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kita umatnya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat 14. Mengapa tertegun? Heran. Apakah mereka belum pernah melihat orang yang sengsara yang akan disalibkan? Bukan, saudaraku. Mereka tertegun karena mereka tadinya berpikir dialah Sang Mesias. Tetapi mereka tahu bahwa Sang Mesias tidak mungkin ditaklukkan oleh bangsa-bangsa kafir. Tidak mungkin ditolak oleh Allah dan tidak mungkin mati. Yohanes 12 ayat 34. Ketika Yesus sang hamba yang menderita itu mampu melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengajar dengan penuh kuasa, dan sanggup melakukan tanda-tanda yang demikian banyaknya, maka banyak orang mulai mengikuti dia dengan berharap bahwa dialah Sang Mesias yang mereka harapkan itu. Tetapi semua yang berharap pada Yesus tidak mengerti bahwa dia harus mengalami penderitaan, bahkan mati terlebih dulu. Mereka sangat terkejut ketika melihat Yesus yang disiksa tentara Romawi, orang kafir itu, bahkan dicambuki, dihina, dan disesah sampai disalibkan di Golgota. Dokter yang berkata bahwa orang-orang yang memandang rupa yang rusak dan begitu mengerikan dari hamba ini akan menjadi begitu ngeri dan diserang oleh rasa terkejut. Dan karena rupanya begitu rusak dan jeleknya, sehingga tampaknya tidak seperti manusia lagi.
ini adalah cara pengungkapan yang begitu kuat tentang bagaimana penderitaannya yang luar biasa itu. Saudaraku, bila kita perhatikan dengan seksama penderitaannya dan wajah Yesus yang dibuat jelek atau mengerikan dimulai pada malam sebelum ia disalibkan. Ia sudah berada dalam penderitaannya. Firman Tuhan berkata, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Peristiwa ini terjadi sebelum mereka menangkap Yesus. Di sana, di kegelapan Getsemane, penghakiman karena dosa Anda, saya dan kita semua umat manusia sudah mulai turun atas Kristus. Ketika para prajurit datang untuk menangkap dia, ia telah berlumuran peluh darah. Kemudian mereka membawa dia dan memukuli wajahnya. Yesaya menceritakan kepada kita bahwa hamba menderita itu berkata, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 50 ayat 6. Mereka, firman Tuhan mengatakan, menutupi, bisa juga menyerang wajahnya. Lukas 22 ayat 64. Pilatus dikatakan menyesah dia. Markus 15 ayat 15. Di sana Yohanes berkata, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia, bisa mencambuki dia. Prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar atau memukuli mukanya. Yohanes 19 ayat 1-3. Kemudian mereka memaku tangan dan kakinya di kayu salib. Benarlah, seperti dokter yang katakan, rupanya begitu rusak dan jelek, sehingga tampaknya tidak seperti manusia lagi. Itulah sebabnya banyak orang akan tertegun melihat dia. Waktu saya menonton film The Passion of the Christ oleh Mel Gibson, waktu masuk episode Yesus ditangkap hingga disalib, terus terang saya bergidik. Merasa penyalipan itu terlalu brutal. Sangat sulit menontonnya. Di sana kita melihat bahwa Mel Gibson begitu akurat menggambarkan seperti apakah keadaan Kristus setelah mereka mencambuki dia, menyesah dia, dan menyalibkan dia. Keadaan sang hamba Tuhan ini sangatlah buruk. Saudaraku, mengapa juru selamat kita telah menderita sampai berdarah-darah? Dorongan apakah yang dapat menggerakkan Yesus? Mengapa rupa Yesus begitu rusak lebih dari siapapun dan penampilannya tidak lagi seperti anak manusia? Jawabannya diberikan di akhir ayat 12 di dalam pasal 53 oleh Nabi Yesaya yang berkata, ia menanggung dosa banyak orang. Yesaya 53 ayat 12. Ini adalah pengorbanannya bagi dosa-dosa Anda, dosa-dosa keluarga kita, bangsa kita, dosa dunia ini. Dan saudara perhatikan ini, Yesus menjadi korban pengganti kita. Kristus rela memiliki rupa dan wajah yang buruk, sangat jelek dan sangat menderita, bahkan mati di kayu salib adalah bagi dosa-dosa kita.
menggantikan yang seharusnya posisi Anda, seharusnya posisi kita lah yang di kayu salib. Itu aminilah, sujudlah di hadapan Yesus, berterima kasih dan bersyukurlah kepadanya atas pengorbanan kasih-Nya yang begitu agung bagi hidup Anda. Yang ketiga, tercenganglah melihat keselamatan oleh Yesus Kristus. Mari kita baca bersama ayat yang ke-15 ini. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara, perhatikan ini. Setelah penderitaan hamba Tuhan itu terjadi, membuat banyak orang yang tercengang. Kata tercengang, naza, bisa juga artinya memercikkan, yang dapat kita pahami sebagai penyucian. Bahwa penderitaan Yesus hingga mati di kayu salib adalah pekerjaan Allah untuk penyucian dan penghapusan dosa melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Maka hal ini membuat raja-raja dan bangsa-bangsa terdiam dan tercengang. Sebab tidak ada peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa anak Allah yang kudus, yang datang dari sorga, rela menderita karena dosa umatnya. Berita ini tentu sangat mencengangkan dalam artian positif. Artinya orang yang mendengar dan menghayati serta percaya pada berita Injil ini pasti akan kagum, tercengang. Karena Allah mau menjadi manusia, direndahkan, menderita dan mati untuk memikul hukuman dosa dan kejahatan kita. Untuk itu, janganlah kita hanya hadir beribadah pada Jumat Agung ini. Perhatikanlah dengan seksama bahwa Allah karena berkat kasih dan karunia-Nya terhadap umat manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang rela menanggung banyak penderitaan. Dikatakan tadi, mukanya yang dibuat buruk, rusak, dilumuri darahnya hingga mengenaskan, dicaci maki, dihina, disesah, dipukuli, diludahi dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk penderitaannya sebagai hamba Tuhan yang menderita, agar kita diperciki, disucikan dari segala dosa kita. Melaluinya kita semakin mengalami cinta kasih pengorbanan Yesus yang besar itu bagi kita. Dan kita juga semakin menyadari betapa ngerinya dan berbahayanya rupanya perbuatan-perbuatan dosa kita, dan jika kita tetap mau hidup di dalamnya dan hidup di luar salib Yesus. Maka dalam kesempatan ini saya mau bertanya kepada saudara pagi ini, apakah Anda sudah sungguh-sungguh mengenal kasih agung Kristus dalam hidupmu? Sudahkah Anda memandang dengan iman yang telah dibuat oleh dunia ini yang begitu jelek, rupanya begitu luar biasa jeleknya, lebih dari siapapun demi membayar penghukuman dosa-dosa Anda? Ya, untuk dosa-dosa Anda. Sudahkah Ia memercikkan darahnya atas dosa Anda yang tercatat dalam kitab-kitab Allah di sorga? Apakah Allah telah disucikan oleh darah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia ini? Dan jika belum, maukah Anda diam dalam hadiratnya dan berlutut kepada Yesus,
dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Dan maukah Anda melakukannya sekarang juga? Jika ya, mari sebentar berdoa dalam hati kita masing-masing, merenungkan firman Tuhan ini dengan seksama. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas pengorbanan Yesus yang begitu agung. Dan saat kami mengingat dan merayakannya, beribadah pada Jumat Agung ini, biarlah hati, pikiran, perasaan kami betul-betul memandang salib Yesus, memandang Yesus yang ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan, tapi juga sangat menderita demi dosa-dosa kami. Tolong kami menyadarinya Tuhan, supaya kami menyadari betapa jahatnya dosa, betapa ngerinya dosa dan perbuatan dosa kami, sehingga kami rela meninggalkannya dengan sukacita dan mau menyambut Yesus dalam hati kami yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.